Oke, berita kali ini datang dari dunia NFT. Dan kalau kalian menebak gue bakal bahas soal Gozali, ya kalian benar dan salah. Gue nggak akan sepenuhnya bahas Gozali, tapi gue mau bahas orang-orang yang pengen jadi Gozali. Sebelum itu, gue akan sedikit menjelaskan tentang NFT. Untuk memahami NFT, pertama-tama kita perlu melihat dua kata kunci dalam namanya. Non-fungible yang berkata dari kata fungibility dan token. Fungibility adalah kemampuan suatu aset untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama. Contohnya bisa menukar 10.000 dengan benar-benar 10.000 dan nilai sama. Menukar itu adalah sekitar bagaimana. Ya sederhananya NFT itu kayak kalian punya tajus Ronaldo Wati. Nah tajus lu ini nggak bisa ditukar atau digantikan dengan tajus lain. Contoh tajus Pokemon. Karena tajus Ronaldo Wati itu punya ciri khas atau keunikannya tersendiri. Begitu juga sebaliknya. Dan NFT itu ada banyak jenisnya. Tapi gue bakal bahas jenis NFT yang bergerak di bidang karya seni. Terutama di marketplace OpenSea yang memakai blockchain Ethereum. Kalau kalian masih bingung apa itu blockchain, apa itu Ethereum, kalian bisa cari sendiri aja ya. Karena fokus utama video ini bukan untuk membahas cryptocurrency. Jadi, biar gue mulai dari awal NFT ini mulai populer di Indonesia. Sekitaran Oktober 2021, di mana NFT menjadi pembicaraan hangat karena opini-opini publik seperti NFT itu hanya bersih kumpulan orang-orang bodoh lah, atau sebenarnya lu tinggal screenshot daripada beli, terus desainnya yang gitu-gitu aja tapi harganya selangit, ya macam-macam lah. Dan akhirnya berita tersebut beberapa masuk ke media Indonesia. Salah satunya adalah berita bocil yang dapat miliaran dari jualan NFT. Walaupun begitu, masih sedikit orang Indo yang terjun ke dunia NFT, atau bahkan belum mengetahui apa itu NFT. Ya, bisa dibilang hanya orang-orang yang antusias sama perkembangan teknologi atau ekonomi yang catch up berita seputar NFT. Oh, dan juga orang-orang yang cuma menghabiskan kesehariannya di sosial media. Hingga baru-baru ini ada seseorang yang mendapat penghasilan mencapai 1 miliar dari berjualan NFT. Masih penghasilan kotor by the way. Dan gue yakin kebanyakan dari kalian juga udah tahu karena udah banyak juga YouTuber yang ngebahas ini. Yap, siapa lagi kalau bukan Gozali. Jadi yang membuat berita tentang Gozali ini menarik sehingga trending di mana-mana adalah Gozali ini tidak seperti penjual NFT lainnya yang kebanyakan menjual digital art 2D atau 3D, tapi menjual foto selfie-nya yang diambil setiap hari. Yap, benar sekali, foto selfie. Dan dari info yang gue baca, Gozali ini mengumpulkan foto selfie-nya dari umur 18 tahun sampai sekarang umur 22 tahun. Mungkin kalian saat ini berpikir, kok ada ya orang yang mau beli foto selfie orang random? Ya, gue sih cuma bisa bilang, inilah NFT. Hah. Oke, balik lagi ke Gozali. Jadi penjualan foto selfie-nya ini bukan murni keberuntungan, tapi melalui promosi dari komunitas NFT, dan titik di mana NFT Gozali mulai naik daun adalah pada saat Chef Arnold membeli 25 NFT Gozali. Mengingat Chef Arnold juga seorang influencer dan udah terjun di dunia NFT cukup lama, jadi nggak heran kalau pergerakannya di dunia NFT bisa berpengaruh besar terhadap seseorang. Sebagian dari kalian mungkin bingung apa maksud dari perkataan gue barusan. Jadi jual beli NFT ini bukan kayak jual beli makanan atau kebutuhan sehari-hari, yang tanpa promosi besar-besaran atau harus punya nama besar dulu, baru ada yang beli. Sedangkan NFT punya nama besar menjadi faktor penting untuk menentukan NFT lo laku atau enggak. Alasannya sih ya simple, karena NFT itu mahal. Satu NFT kira-kira bisa mencapai 1 Ethereum, dan 1 Ethereum itu sama dengan 41 juta rupiah. Udah gitu NFT-nya jelek lagi. Unik maksud gue. Jadi sebagai pembeli pasti banyak hal yang dipertimbangkan. Apalagi bagi orang-orang dengan penghasilan menengah. Sehingga kalau ada orang random yang tiba-tiba NFT-nya laku, ada beberapa kemungkinan penyebabnya. Yaitu keberuntungan, dipromosiin oleh orang yang udah punya nama besar, atau emang NFT-nya ini benar-benar bagus sehingga banyak orang yang mengapresiasinya. Walaupun untuk kasus ini gue belum pernah nemu sih. Dan NFT ini mayoritas soal ego, di mana mereka membeli NFT cuma karena untuk menunjukkan strata sosialnya. Contoh, ada orang beli NFT si A dengan harga yang tinggi, dan si A ini udah terkenal juga punya komunitas yang elit. Nah, orang yang beli NFT si A tadi akan memamerkan ke orang lain bahwa dia mampu memiliki NFT si A, yang membuat kesan bahwa dia sudah masuk ke komunitasnya si A. Ya, singkatnya kayak ajang pamer-pameran doang lah. Dan kalau kalian lihat di OpenSea, pasti penjualan yang paling atas itu jelek-jelek. Tapi yang bikin itu orang terkenal. Karena itu lo bakal nemu banyak produk yang sama, cuma beda skin doang kayak ganti aksesoris di Roblox. Kembali lagi ke Gozali, manusia 1 miliar yang beritanya udah trending di banyak media, dan melihat hal itu, orang Indonesia mulailah terjun ke NFT. Seperti biasa, orang Indonesia itu selalu terburu-buru melihat orang biasa kayak Gozali bisa dapat 1 M hanya dengan menjual foto selfie. Orang Indonesia jadi buta akan hal lainnya.
Sehingga terjadilah kejadian seperti ini. Aduh, kenapa ya orang Indonesia selalu begini? Kenapa mereka malas untuk mencari tahu terlebih dahulu gimana foto selfie Gozali bisa terjual laris? Maksud gua, nggak mungkin dong ada orang yang beli foto selfie orang seharga 0,24 Ethereum atau setara dengan 11 juta rupiah tanpa ada penyebabnya. Udah gitu, NFT yang mereka tawarkan itu bikin gua nggak habis pikir, yaitu foto selfie mereka sambil megang KTP. KTP loh. Aduh. Dan gue kurang tahu apakah ini benar-benar foto asli si penjual atau ngambil dari Google. Ini sih udah masuk tindak kriminal ya, jual beli KTP. Lalu ini ada yang jualan gorengan. Aduh, gue jadi bingung mau marah atau ketawa. Mana harganya 1 Ethereum lagi? Emang sih udah ada yang jual beli pakai kripto, tapi jual beli biasa kayak gitu beda konsepnya dengan NFT. Terus ada juga yang ngejual foto-foto kayak gini. Udah kayak akun IG aja. Padahal ada tempat yang lebih tepat untuk jualnya kayak gini. Tapi ya, bisa dibilang hal ini juga tidak bisa dihindari, karena ada dampak baik dan dampak buruk. Tapi gue nggak nyangka aja dampak buruknya bisa sekonyol ini. Aduh, udah kurang literasi, males, mental ikut-ikutan, suka nyalain orang. Ya, udahlah. Gue harap sih kedepannya lebih baik ya. Dan kayaknya gue jadi kebanyakan bahas Gozali nih. Ya, emang gue nggak bisa sih kalau harus bahas kelakuan-kelakuan konyol kayak gini lama-lama. Oke lah, kayaknya segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.